Halo Sobat Noba, BTT Harana Kaisar episode 797 sudah rilis nih. Tanpa baik pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan terbangun di medan perang kekacauan setelah bertarung sengit melawan Hua Chan yang berakhir imbang, sehingga 3000 energi kekacauannya tidak berkurang. Dari pertarungan itu, ia menyadari kekuatannya. Baik api, jiwa, maupun tubuh masih perlu ditingkatkan. Pertarungan berikutnya segera dimulai. Xiaoyan dengan cepat mengalahkan seorang wanita iblis dan menyerap energinya, membuat jumlah energi kekacauannya meningkat menjadi 6000 serta menaikkan peringkatnya. Setelah itu, ia memilih lawan yang lebih kuat dengan 10.000 energi kekacauan. Namun ternyata, lawan tersebut adalah seorang ahli dari ras keabadian fisik seperti dirinya. Pertarungan di antara keduanya hampir meledak seketika. Meskipun Xiaoyan juga merupakan seorang kultivator yang telah mencapai tingkat yang sama, kekuatan keabadian fisik yang berada di hadapannya jelas jauh lebih kuat. Namun, Xiaoyan tidak seperti keabadian fisik tersebut. Selain tubuh fisiknya, ia masih memiliki banyak metode lain yang dapat digunakan. Oleh karena itu, bahkan jika lawannya telah mencapai setengah langkah menuju alam cermin surga, bukan berarti Xiaoyan tidak memiliki kemungkinan untuk menang. Pada saat yang sama, jauh di dunia Dewa 9 Langit, salah satu klon Xiaoyan telah tiba di Sektepil 9 Putaran. Xiaoyan tidak bertindak gegabah. Ia juga tidak langsung pergi menemui King Teng. Sebaliknya, ia menyamar sebagai seorang murid biasa dan bergabung ke dalam sekte tersebut. Kebetulan sekali, saat itu sedang berlangsung ujian dan Jun, sebuah ujian besar yang hanya diadakan 1000 tahun sekali, yang mengundang para alkemis dari seluruh penjuru dunia. Di tempat ini, satu-satunya hal yang benar-benar diperhatikan hanyalah kemampuan alkimia. Tidak ada yang peduli dari mana seorang berasal atau seberapa besar latar belakangnya. Dengan menekan auranya, Xiaoyan menyusup ke dalam kerumunan dan tampak sama sekali tidak mencolok. Serangkaian ujian pun dimulai. Namun bagi Xiaoyan, setiap lapisan ujian itu terlalu mudah. Bahkan ia harus sengaja memperlambat kecepatannya, karena jika tidak, bakatnya akan terlihat terlalu kuat, luar biasa dan menimbulkan kecurigaan. Dalam kompetisi penyulingan pil, Xiaoyan bahkan mampu mengendalikan api dengan satu tangan dan langsung memberikan bahan abad dalam sekejap. Akhirnya, setelah melewati berbagai tahapan seleksi, tibalah babak final. Dari ribuan alkemis yang berpartisipasi, hanya 8 orang yang berhasil menonjol dan mencapai tahap terakhir. Xiaoyan adalah salah satu dari mereka. 7 peserta lainnya memandangnya dengan tatapan meremehkan. Hal itu karena dari tubuh Xiaoyan tidak terpancar sedikit pun fluktuasi aura. Sementara 7 orang lainnya jelas menunjukkan kekuatan yang besar. Xiaoyan duduk bersila di tengah arena. Di sekelilingnya, banyak orang berdiri menyaksikan dengan penuh rasa ingin tahu. Saat itu, sebuah suara bergema. Selamat datang kepada kalian semua di ujian Danjun Sektepil Emas 9 Putaran. Aku, King Teng, wakil ketua sekte, akan memimpin kompetisi puncak ini. Pemenangnya akan memperoleh kualifikasi untuk pergi memperebutkan sumber api. Begitu kata sumber api disebutkan, seluruh arena menjadi gempar. Banyak orang langsung bersemangat. Bagi Xiaoyan, ia sudah memiliki 4 jenis sumber api. Namun bagi sebagian besar alkemis, benda semacam itu adalah kesempatan langka yang bahkan mungkin tidak akan mereka temui sekalipun dalam seumur hidup. Tatapan King Teng menyapu 8 peserta di depannya. Namun hanya dalam sekejap, pandangannya langsung tertuju pada Xiaoyan. Wajah itu, bagaimana mungkin ia tidak mengenalinya? Bukankah ini saudara Xiaoyan? Dalam sekejap, King Teng menjadi sangat gembira. Ia segera bergerak dan muncul tepat di depan Xiaoyan. Lalu ia menggenggam kedua tangan dan memberi hormat dengan sungguh-sungguh. Pemandangan ini langsung membuat semua alkemis yang hadir terperangah. Tatapan mereka dipenuhi ketidakpercayaan. Saudara King Teng, aku hanya kebetulan lewat dan datang berkunjung ke Sektepil 9 Putaran. Ternyata suasananya sangat meriah, kata Xiaoyan sambil berdiri dan membalas salam. Setelah King Teng muncul, jelas bahwa kompetisi ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Namun bagi Xiaoyan, situasi ini justru membuatnya merasa seolah kembali ke masa mudanya. Saudara Xiaoyan datang ke sini, seharusnya langsung mencariku saja.
Tidak perlu ikut kompetisi seperti ini. Itu justru menurunkan martabatmu, kata King Teng. Sambil berkata demikian, King Teng membantu Xiaoyan berdiri. Kebetulan kami baru saja mendapatkan teh yang sangat bagus. Ayo, saudara Xiaoyan, kita minum teh bersama. Xiaoyan menatap King Teng. Sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. Minum teh tidak perlu. Aku datang kali ini sebenarnya ada sesuatu yang ingin ku minta. Mendengar itu, ekspresi King Teng langsung berubah serius. Ia segera membawa Xiaoyan ke samping. Kita bicara di tempat lain. Di sini terlalu banyak orang. Seketika, sosok Xiaoyan dan King Teng menghilang dari arena. Saat mereka muncul kembali, keduanya telah berada di bagian belakang sekte pil emas 9 putaran. Tempat itu dipenuhi aroma pil yang harum. Pemandangannya indah seperti lukisan pegunungan. Saudara Xiaoyan, katakan saja, di sekte pil 9 putaran ini, sebagian besar keputusan masih bisa kuambil, kata King Teng dengan serius. Ia menatap Xiaoyan dengan penuh perhatian. Bukankah sebelumnya kau pernah mengatakan bahwa sekte ini membutuhkan seorang untuk menyuling pil tertentu? Xiaoyan tidak langsung mengungkapkan kebutuhannya. Hal ini justru membuat King Teng merasa sangat senang. Namun saat ini aku tidak punya waktu untuk menyuling pil, lanjut Xiaoyan. Tetapi aku bersedia menukar bahan obat. Ekspresi King Teng sedikit berubah. Namun ia tidak marah. Ia hanya menunggu Xiaoyan menyelesaikan kata-katanya. Apa yang sebenarnya kau butuhkan? Tanya King Teng. Aku ingin meminjam api, jawab Xiaoyan. Atau jika kau memiliki informasi tentang sumber api di dunia Dewa 9 Langit, itu juga cukup. Saat ini, tubuh asli Xiaoyan masih berada dalam perang Dewa Kekacauan. Dari pengalaman yang ia peroleh di sana, ia sudah memahami bagaimana meningkatkan kekuatannya ke tahap berikutnya. Sementara itu, klonnya mulai menyusun rencana dan memperkuat diri di dunia Dewa 9 Langit. Mau meminjam api, saudara Xiaoyan, apakah kau tidak mendapatkan api pemusnah abadi? King Teng tampak bingung. Xiaoyan tidak menjawab pertanyaan itu. Ia hanya berkata, aku membutuhkan lebih banyak sumber api. Jika saudara King Teng tidak memiliki informasi, aku tidak akan mengganggumu lebih lama. Mendengar itu, King Teng dengan cepat menjawab, jangan terburu-buru. Kau datang pada saat yang tepat. Baru-baru ini, memang muncul sebuah alam rahasia di dunia Dewa 9 Langit. Menurut informasi yang kudapat, di sana terdapat sumber api yang telah lama menghilang, bernama api 9 neraka Xuanming. Di dunia Dewa 9 Langit, api ini menempati peringkat kedua. Alam rahasia itu sebenarnya bukan rahasia besar. Tempat tersebut sudah ada selama ratusan tahun. Banyak sekali ahli kuat yang pernah masuk ke sana. Namun hampir semuanya kalah telak atau tewas. Bahkan mereka dari sekte pil 9 putaran pun tidak berani pergi dengan mudah. Api kematian itu sangat tirani dan mengerikan. Ketika lahir, ia bahkan melanggar hukum alam. Api itu tercipta dari puncak ekstrim senjata misterius. Tanpa banyak basa-basi, King Teng langsung memberikan semua informasi yang Xiaoyan inginkan. Ia tampaknya sama sekali tidak khawatir tentang imbalannya. Bagi Xiaoyan, semakin tirani dan kuat sebuah api, semakin baik. Hanya dengan begitu, ia bisa memperoleh kekuatan sumber api yang lebih kuat untuk menyerang api pemusnah. Api 9 neraka Xuanming. Sepertinya pilihan yang sangat bagus, gumam Xiaoyan. Cahaya dalam melintas di mata King Teng, seolah ia teringat pada suatu pengalaman mengerikan. Api ini lahir di tanah paling yin dan yang paling dingin di dunia Dewa 9 Langit, yaitu di bagian terdalam jurang Xuanming. Es yang terkumpul selama miliaran tahun mengalami pemadatan ekstrim. Dari yin yang absolut itu justru melahirkan yang. Di tengah kesunyian mutlak dan pembekuan abadi, justru tercipta api tirani yang mampu membakar kehampaan itu sendiri. Ucap King Teng. Kau pernah pergi ke sana? Tanya Xiaoyan. King Teng tersenyum pahit lalu mengangguk. Aku hampir mati di dalamnya. Bagaimanapun juga, aku tidak berani kembali ke sana. Ini lokasi dan petanya. Jika berguna bagimu, ambillah. Sambil berbicara, King Teng menyerahkan sebuah batu giok informasi. Xiaoyan menerimanya dan memindainya dengan kekuatan jiwa. Tanpa informasi rinci seperti ini, menemukan lokasi tersebut memang akan sangat sulit. Di dalam batu giok itu bukan hanya terdapat arah lokasi, tetapi juga banyak informasi tentang jurang Xuanming. Saudara Xiaoyan, kau harus sangat berhati-hati, kata King Teng memperingatkan.
Energi di dalam jurang itu sangat mengerikan. Bahkan dengan jantung api yang kumiliki, aku hampir tidak mampu menahannya. Xiaoyan mengangguk pelan. Terima kasih, saudara King Teng. Setelah berkata demikian, Xiaoyan mengangkat tangannya dan mengeluarkan sebuah buah berwarna hitam putih. Itu, buah kembar Yin Yang. Sebagai wakil ketua sekte pil 9 putaran, King Teng tentu memiliki kemampuan alkimi yang luar biasa. Ia sangat mengenal berbagai bahan obat langka seperti ini. Saudara King Teng, aku akan pergi dulu. Xiaoyan menggenggam tangan memberi salam. Begitu kata-kata itu selesai, ia menghentakkan kakinya. Kilatan petir ungu halus seperti benang berkelabatan di sekitarnya. Dalam sekejap, sosoknya menghilang dari sekte pil emas 9 putaran. Namun ia tidak langsung menuju lokasi yang tercatat dalam batu giok tersebut. Sebaliknya, ia kembali terlebih dahulu ke istana giok putih. Di dalam aula besar, 3 wanita tampak menunjukkan ekspresi pahit. Gagal, tanya Xiaoyan. Yoshi mengangguk. Tanpa banyak bicara, Xiaoyan kembali mengeluarkan esensi dari tubuhnya. Baginya hal itu tidak terlalu berpengaruh, hanya saja cara mengambil terlihat agak aneh. Ia tetap berusaha memenuhi permintaan Hua Chen semampunya. Lagi pula, setelah memperoleh api 9 neraka Xuanming, Xiaoyan memang berencana meninggalkan tempat ini. Lokasi api tersebut berada di dunia lapisan paling bawah. Xiaoyan bergumam pelan. Ia tidak perlu mengirim pengintai, cukup menggunakan jiwa gerakan Void, ia sudah dapat merasakannya secara langsung. Saat ini, ia berada di lapisan dunia tertinggi dari dunia Dewa 9 Langit. Namun tujuannya berikutnya adalah menuju lapisan dunia paling bawah. Dunia Dewa 9 Langit terbagi menjadi 9 tingkat. Setiap tingkat memiliki struktur ruang yang berbeda. Dan di dalamnya, kekuatan para ahli juga terbagi menjadi tingkatan yang jelas. Dari yang rendah hingga yang tertinggi. Oke guys, segitu dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan sampai jumpa di part selanjutnya.